kabar? Wow, semakin luar biasa tentunya di dalam Tuhan. Ya adik-adik, hari ini kita kembali beribadah sekolah minggu secara virtual. Namun, walaupun kita ibadah secara virtual, tidak mengurangi kerinduan kita untuk beribadah, untuk datang kepada Tuhan. Mari adik-adik, siapkan hati kita mau memulai ibadah kita. Duduk yang tenang ya. Kalau bernyanyi, adik-adik ikut bernyanyi. Jika bergerak, adik-adik juga ikut bergerak. Kita mau beribadah bersama-sama. Mari adik-adik, kita akan menerima votum dan salam yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan, Sarjana Teologi. Salam adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Baik, kita akan memulai ibadah kita dengan kita menerima votum dan salam. Kita berdiri bersama-sama, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita menerima votum dan salam. Ibadah kita jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama kuasa Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silahkan untuk duduk kembali. Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Tuhan yang sudah menyertai, menjagai kita, dan pada saat ini kita dibangunkan dengan kekuatan, dengan kesehatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Dan mestinya kita selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Ya, karena Bapa sungguh baik dalam hidup kita. Mari adik-adik, kita angkat pujian kita. Bapa, Engkau sungguh baik.
besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari adik-adik, kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala. Kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Hana. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil, Bapa yang kami muliakan dan kami agungkan melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami datang mengucap puji syukur dan terima kasih atas segala penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Engkau yang dahsyat dan Engkau yang maha agung, Engkau yang maha mulia, dan Engkau yang maha memberi dan mengasihi di dalam setiap kehidupan kami masing-masing, di dalam setiap kehidupan anak-anak kami pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus di surga, kami membawa anak-anak kami datang kepada Tuhan untuk beribadah sekolah minggu. Mari Tuhan, Engkau menyertai, biarlah ibadah sekolah minggu kami yang kami laksanakan melalui rumah kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau berkati ya Bapa. Biarlah di sepanjang ibadah kami ini Tuhan senantiasa menilik kehidupan anak-anak-Mu sekolah minggu, dari rumah ke rumah, dari samping, sudut, atas, bawah, kanan, kiri. Biarlah Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan mereka, sehingga Tuhan kami boleh memiliki suara hati yang penuh dengan kasih untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah, memuliakan dan memuji Engkau. Mari Tuhan, Engkau senantiasa menyuci kuduskan setiap hati, mulut dan bibir kami. Biarlah Tuhan, setiap dosa pelanggaran kami ya Bapa, Engkau pun menyuci kuduskan dengan kuasa darah-Mu yang mengalir di Bukit Kalvari. Sehingga Tuhan, setiap doa dan permohonan kami boleh kami naikkan kepada Engkau, karena Tuhan, Engkau telah menyuci kuduskan setiap dosa pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, Engkau beracara di dalam sekolah minggu kami pada saat pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga sampai selesai. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara, dan biarlah Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya, dan Engkau menyertai, Engkau memberkati, Engkau mengimpartasikan kuasa Roh-Mu yang kudus di dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu, di dalam kehidupan kami guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah Tuhan, kami semua datang kepada Engkau, dan Engkau akan memberkati setiap kami yang datang kepada Tuhan, senantiasa memuji dan memuliakan melalui mulut, lidah, bibir kami, bahkan roh dan jiwa kami. Kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami yang kami panjatkan melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami. Haleluya. Amin. Masih tetap semangat adik-adik? Wah, haleluya, puji Tuhan, masih tetap semangat. Sekarang kita mau bergerak, kita mau memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Mari adik-adik, kita berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita akan bergerak ya adik-adik. Kita angkat pujian kita, aku berubah dan Yesus itulah satu-satunya. Karena Yesus itulah satu-satunya yang tidak pernah berubah. Dia mengubahkan kita dari yang berdosa menjadi baru di dalam Tuhan. Mari adik-adik, kita angkat pujian kita. Aku berubah karena Yesus. Ayo adik-adik. Orang berdosa, sekarang aku berubah.
Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Saatnya bom Natal. Sudah siap semua? Iya, bom Natal ini adalah hasil rekaman adik-adik selama sepekan ya, merekam ayat hafalan. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan ayat hafalan dari adik-adik semuanya. Sudah siap? Nah, sekarang kakak mau mempersilahkan adik kelas kecil. Ayo adik kelas kecil, silakan. Ayub 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ayub pasal 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan Pemeliharaanmu menjaga nyawaku. menjaga nyawaku. Ayub pasal pasal 10 ayat 12. 12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ayub 10 ayat 12. Kau karuniakan kepadaku dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Amin. Ayub Ya. 10 Loh, ayat ayah 12. les Hidup tuh dan yang kasih setia ya kau tahu karuniakan ya kepadaku, ku dan ya pemeliharaanmu menjaga ya nyawaku. ku Ayub ayah pasal ya 10 kau ayat karuniakan 12. kepadaku Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Wow, mantap. Adik kelas kecil sudah menghafal ayat hafalan. Luar biasa. Nah, sekarang giliran adik-adik kelas tengah. Mari adik-adik kelas tengah. Silakan. hidup dan kasih setia kau ayat 12. Dan hidup dan kasih setia menjaga nyawaku kepadaku ayat 12. dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ayub 10 ayat 12. Hidup dan kasih
menjaga nyawaku. Ayub 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Amin. Pasal 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Hidup dan kasih setia kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ayub pasal 10 ayat 12. Pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ayub 10 ayat 12. Amin. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ayub 10 ayat 12. 10 ayat 12. Hidup dan kasih setiamu kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ayub 10 ayat 12. Pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ayub 10 ayat 12. Nah, adik-adik kelas kecil sudah, kelas tengah sudah. Sekarang giliran kelas siapa yo? Betul, kelas besar. Ayo, adik-adik kelas besar. Yuk, silahkan menghafal ayat hafalan. Ayo, silahkan. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ayub 10 ayat 12. Hidup pasal 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ayub 10 ayat 12. Ayub 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ayub pasal 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ya, kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar yang sudah mengirimkan ayat hafalannya. Biarlah ayat hafalan yang dihafal bukan hanya menghafal saja adik-adik, melainkan menjadi rema dalam kehidupan. Selalu diingat dan adik-adik lakukan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangan. Wow, banyak sekali. Sudah siap? Kita siapkan hati kita, pikiran kita, pendengaran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari adik-adik kita angkat pujian kita. Ku mau bertumbuh di dalam Tuhan. Dengar firman-Mu,
Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semua? Nah, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan Sarjana Teologi. Tapi sebelumnya mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Yuk kita sama-sama. Ini tangan kananku, ini tangan kiriku, ku gabung jadi satu, ku mulai berdoa. Ku tutup mataku, ku siapkan hatiku. Tuhan tolong aku menyenangkan hatimu. Untuk doa firman akan dibawakan oleh teman kita, Catherine. Silakan. Di pagi ini kami bersyukur ya Tuhan masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk membaca sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan bagi kami dalam menghadapi kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Salam adik-adik, baik hari ini kita akan mendengarkan suatu cerita yang sangat menarik dari firman Tuhan. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Di atas judul atau perikopnya perumpamaan tentang domba yang hilang. Baik, Pak Pendeta akan bacakan firman Tuhan untuk kita ya. Adik-adik juga bisa membaca firman Tuhan dan mengikutinya. Mari kita baca bersama-sama. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai seekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin untuk firman Tuhan. Baik adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab tentang firman Tuhan, perumpamaan tentang domba yang hilang. Jadi ada suatu cerita yang sangat menarik yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kepada anak-anak Tuhan, supaya kita mengerti, memahami bahwa kita adalah anak Tuhan yang paling dikasihi oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan paling dicintai oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Pak Pendeta mau menceritakan sedikit bahwa kita ini diibaratkan domba. Tahu kan adik-adik, domba itu? Pernah nggak lihat domba? Baik, kalau belum ada yang tahu atau tidak pernah melihat domba, nanti lihat gambarnya ya. Nanti adik-adik akan melihat gambar domba itu seperti kambing, mirip seperti kambing, tapi mereka berbeda. Kalau kambing itu di daerah kita, kalau domba ini khusus ada daerahnya, terutama di Timur Tengah. Jadi adik-adik, kita itu kok kenapa ya kita diibaratkan atau dilambangkan atau diumpamakan dengan domba? Tidak seperti hewan yang lain. Kalau misalnya kita ini diibaratkan dengan singa gitu kan. Kalau tahu singa kan dia punya cakar yang tajam, dia punya gigi yang tajam. Atau seperti gajah yang badannya besar. Atau juga seperti jerapah yang lehernya tinggi supaya dia bisa melihat semuanya. Tapi kita anak-anak Tuhan itu digambarkan, diumpamakan seperti domba. Aduh, kasihan sekali ya adik-adik ya. Tahu nggak domba itu? Domba itu dia tidak bisa untuk berjalan sendiri. Kemudian domba itu tidak bisa untuk cari makan sendiri. Domba itu tidak bisa melindungi dirinya sendiri.
Kalau kita sebagai manusia seperti itu, aduh sulit sekali. Tapi itulah perumpamaan Tuhan Yesus kepada kita. Kenapa kita dikatakan domba? Karena domba itu sangat tergantung hanya kepada gembala. Jadi gembala itu, dia pakai tongkat ya, dia menjaga domba-domba. Dia bertanggung jawab untuk hidup dan matinya domba-domba. Jadi gembala itu yang menjaga, merawat, melindungi, memberi makan, menuntun gembala-gembala, menuntun domba-domba. Oleh sebab itu domba-domba hanya tergantung kepada gembala itu. Nah, ada yang dikasih di dalam Tuhan. Begitu juga kita sebagai anak Tuhan. Kita diibaratkan, diumpamakan tadi seperti domba, tidak seperti singa, tidak seperti gajah, tidak seperti jerapah, tapi kita seperti anak domba. Kita lemah, kita tidak berdaya, kita tidak mampu mandiri, semata-mata hanya oleh pertolongan Sang Gembala. Dan Gembala ini tidak lain dan tidak bukan ialah Yesus Kristus. Nah, ada yang dikasih dalam Tuhan. Itulah gambaran kita sebagai domba, bahwa kita tidak bisa jauh daripada Tuhan. Kalau kita jauh daripada Tuhan, kalau kita tidak ikut Tuhan, kalau kita tidak bersama-sama dengan Tuhan, itu ibaratnya kita tidak bisa hidup. Itu ibaratnya kita tidak bisa makan. Itu ibaratnya kita tidak bisa menjalani kehidupan kita. Tetapi karena ada gembala, tapi karena ada Tuhan, kita bisa hidup, kita bisa berjalan, kita mampu menikmati keindahan dunia ini. Nah, sebab itu ada yang dikasih dalam Tuhan. Ayo, hari ini kita mau belajar bahwa kita ini diibaratkan, diumpamakan adalah domba. Artinya kita hanya pasrah, berserah, dan mencari Tuhan. Kalau zaman dulu adik-adik, kalau seorang gembala itu memiliki lebih daripada 300 ekor anak domba piaraannya, dia sudah digolongkan dengan orang yang kaya raya. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mengibaratkan perumpamaan ini? Ada domba yang hanya 100 ekor, bukan yang banyak, bukan 1000, bukan 300, tetapi dia ambil suatu perumpamaan hanya 100. Artinya dia bukan seorang yang pemilik yang kaya raya sekali, tidak, tetapi dia memiliki hal yang sangat istimewa. Karena apa? Menurut orang-orang pada saat itu, pada zaman dulu adik-adik, dengan memiliki kawanan domba yang 100, gembala ini mampu untuk melihat, mengenali setiap per ekor anak domba yang dimilikinya dengan detail. Sehingga wajar ketika Tuhan Yesus mengumpamakan 100 domba ini. Karena ketika ada satu yang hilang, oh dia tahu ini yang agak gemuk, atau yang agak kurus, atau yang agak panjang bulunya, atau yang ada telinganya yang sedikit pendek. Dia tahu pasti ada yang hilang, karena dia tidak ada pada saat itu. Ia tahu secara detail, ia mengerti, ia memahami setiap kawanan domba-dombanya. Nah, inilah perumpamaan ini adik-adik menggambarkan bahwa Tuhan itu Sang Gembala. Ia mengerti, ia memahami, ia tahu setiap detil kita. Ia tahu siapa adik-adik, ia tahu siapa Bapak Neta, ia tahu siapa guru-guru sekolah minggu dengan detailnya. Ia tahu sikap kita, kebiasaan kita, hati dan hidup kita. Ia tahu ketulusan kita, ia tahu niat kita. Nah, apabila kita hilang, apabila kita tidak ada, Tuhan akan mencari. Tuhan akan membiarkan yang lain itu dulu, yang 99 itu dulu, dia akan cari yang hilang itu, karena ia tahu bahwa ada satu yang tidak ada dalam rombongan atau dalam kawanan itu. Nah, adik-adik, oleh sebab itu nas hari ini, cerita hari ini tentang perumpamaan domba yang hilang mengibaratkan kepada kita, kalau adik-adik malas ikut sekolah minggu, kalau adik-adik tidak mau ikut sekolah minggu, kalau adik-adik lupa sekolah minggu, Tuhan akan mencari. Pasti ada anak-anak Tuhan di GKI ini, atau anak Tuhan dimanapun ini, ada yang tidak ikut ibadah, ada yang lari dari jalan Tuhan, ada yang tidak mau menyembah Tuhan, ada yang tidak mau memuji Tuhan. Hari ini Tuhan mencari adik-adik, hari ini Tuhan mencari saudara, hari ini Tuhan akan
terus mencari kamu, mencari saudara, adik-adik sampai ketemu. Sampai ia mendapatkannya. Ia tidak mau kita hilang, ia tidak mau kita lepas, ia mau kita ada bersama dengan dia. Karena Tuhan tahu secara detail, Tuhan tahu siapa kita. Makanya dalam cerita ini, dia dari 99 itu, ia akan simpan dulu, dia akan cari yang hilang ini. Nah, apalagi kalau lebih dari satu aja dia cari. Nah, sebab itu adik-adik, ayo jangan lupa ya, jangan malas, jangan lengah, dan jangan kita berusaha menjauh daripada Tuhan. Kalau kita menjauh daripada Tuhan, kalau kita tidak jujur, kalau kita tidak mau memuji muliakan nama Tuhan, Tuhan akan cari kita. Tuhan akan terus mencari kita sampai ia mendapatkannya dan mengendongnya. Kalau Tuhan sudah mendapatkannya, Tuhan sungguh bersuka cita. Seluruh kerajaan sorga bersuka cita. Bukan hanya sang gembala, tetapi juga seluruh kerajaan sorga bersuka cita. Kalau kita bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ini bukan hanya soal fisik kehadiran kita, adik-adik. Ya, kita boleh misalnya ikut ibadah, mungkin dipaksa oleh orang tua atau juga hal lain, atau kita melayani tetapi niat kita tidak ada di situ untuk melayani Tuhan. Itu juga akan Tuhan cari. Itu ibaratkan kita masih hilang. Itu ibaratkan kita masih terperosok dalam jurang dosa. Itu kita masih tidak ada di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari kita dengan hati yang tulus kita memuji memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau kita menjauh, maka kita akan dicari oleh Tuhan. Bukan hanya secara fisik. Boleh saja saya berkhotbah sekarang, tapi hati dan pikiran saya, hidup saya tidak ada di dalam kuasa Tuhan. Itu artinya saya juga bagian yang terhilang itu. Nah, oleh sebab itu, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, ingat, kita datang kepada Tuhan harus dengan hati. Jangan sampai dipaksakan oleh orang tua. Harus kita punya keinginan, harus kita punya niat yang begitu besar datang kepada Tuhan. Kalau kita datang sekolah minggu, kalau kita mengikuti ibadah baik secara virtual dan seterusnya, itu tidak masalah, karena Tuhan pasti senang kalau kita bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Inilah firman Tuhan, inilah cerita kita pada saat ini. Jangan berusaha lari dari hadapan Tuhan. Tuhan akan cari kita, Tuhan akan menemukan kita. Ia akan mencari kita sampai ia mendapatkannya, dan ia akan bersuka cita. Nah, sebab itu adik-adik, mari kita, hidup kita, pikiran hati kita serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati kita melewati setiap firman-Nya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta. Sekarang kita mau menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan untuk minggu ini ada di Lukas 19, Lukas pasal 19 ayat 10. Kakak ulang, Lukas pasal 19 ayat 10. Yuk kita baca sama-sama. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saatnya kuis. Sudah siap semua? Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta. Nah, sekarang saatnya kuis. Kuis untuk hari ini adalah: berapakah jumlah domba yang hilang? Berapa jumlah domba yang hilang? A. 99, B. 1, C. 100. A. 99, B. 1, C. 100. Silahkan adik-adik jawab dan kirim ke kakak-kakak yang bertugas. Selamat menjawab. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tadi. Biarlah kita diberkati oleh kuasa firman Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan penyembahan kita dan ungkapan syukur kita dan doa kita pada saat ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih berkat-Mu hari ini sungguh luar biasa kepada anak-anak Tuhan yang boleh sujud menyembah mengikuti ibadat virtual saat ini. Kami tahu Tuhan dengan kondisi seperti ini dalam pandemi COVID-19, kami dibatasi jarak dan fisik kami untuk bertemu dengan sesama kami untuk saling menguatkan. Tetapi itu tidak pernah untuk kami kehilangan iman dan pengharapan. Kami tetap ingin bersyukur, kami ingin tetap memuji Tuhan, kami ingin tetap memuliakan Tuhan dari hidup kami. Dan kami percaya apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, melayani Tuhan, beribadah walaupun secara virtual, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Jangan biarkan kami menjauh daripada Tuhan. Jangan biarkan kami hilang daripada Tuhan, karena saat ini kami telah belajar dari kuasa firman Tuhan supaya kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi domba-domba yang baik, tetap dalam lingkungan, tetap dalam suasana dan kondisi di mana kami hidup dalam kasih karunia Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan, jangan sampai ada yang hilang, jangan ada yang salah jalan. Tapi kami percaya bahwa kami dituntun oleh gembala yang baik, yang tidak pernah membiarkan kami jatuh, yang tidak membiarkan kami hilang, yang tidak membiarkan kami haus, tidak membiarkan kami kelaparan. Tapi gembala kami adalah gembala agung, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, yang menyelamatkan jiwa, menyelamatkan roh, menyelamatkan hidup, menyelamatkan masa depan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami percaya anak-anak Tuhan dimanapun berada, anak-anak Tuhan akan senantiasa hidup dalam naungan kasih penyertaan-Mu. Berkati dan kesehatan, berkati dengan roh hikmat dan kebijaksanaan, roh kepintaran yang datang daripada Tuhan, menaungi anak-anak Tuhan dimanapun berada, sehingga anak-anak Tuhan boleh bertumbuh berkembang dengan fisik, mental, psikologis yang sempurna di hadapan Tuhan. Biarpun dalam masa pandemi ini, tapi kami terus diajarkan, kami terus dididik, kami terus dituntun oleh kuasa firman Tuhan, sehingga kami boleh diberkati senantiasa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Dan saat ini kami berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada, yang senantiasa setia mendampingi, menuntun, mengarahkan anak-anak Tuhan untuk terus datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah orang-orang tua yang dengan konsentrasi mengingatkan anak-anaknya, mengajarkan anak-anaknya untuk mengenal Tuhan dan gerejanya. Terima kasih ya Tuhan, berkati pengurus, berkati guru-guru sekolah minggu, walaupun dalam masa-masa pandemi seperti ini tetap berekspresi, tetap mengeluarkan ide-ide kreatif, inovatif yang begitu luar biasa di dalam melayani anak-anak Tuhan. Dan guru-guru sekolah minggu juga diberkati, bahkan pengurus nasiban anak dimanapun berada, Tuhan memberkati, mengurapi kami semua. Kami pasrah berserah ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya masa depan kami, cita-cita kami tidak akan hilang ketika kami bersama dengan Tuhan. Kami percaya ada Tuhan di dalam yang menopang, menuntun, mengarahkan kami untuk menggapai masa depan yang indah, cerah, dan kesehatan, kekuatan, roh hikmat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami percaya pandemi ini akan berakhir. Walaupun itu butuh proses, komitmen kami bersama-sama untuk kami harus cuci tangan, kami harus pakai masker, kami harus jaga jarak. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, inilah doa kami, harapan dan syafaat kami bagi bangsa negara ini, bagi semua orang yang kesusahan, bagi orang yang menderita, bagi orang sakit terpenjara. Kami percaya hidup mereka dalam kuasa Tuhan yang menjamah memulihkan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, bagi saudara-saudara kami mengalami pergumulan dan masalah, kami percaya Tuhan angkat beban mereka, angkat sakit penyakit mereka dalam darah Yesus yang memulihkan. Terima kasih ya Bapa di surga, inilah doa, inilah syukur kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Angkat amplopnya di tangan kanan. Kita katakan dengan penuh kesungguhan hati, ku mau memberi yang terbaik yang kupunya untuk-Mu Tuhan.
untuk doa persembahan dipimpin oleh teman kita Jovan. Dan setelah doa persembahan, kita angkat pujian kita dengan judul Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Kami anak-anak-Mu mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami. Di saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan itu Tuhan, dan berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya, kiranya bisa berguna untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik beserta orang tua yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu GKI Immanuel Kuala Pembuang. Kita akan menerima berkat Tuhan, tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan yang berkata, yang terhilang. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker. Tuhan memberkati. Dadah. Pulang dengan tenang, sayang ada
Baik adik-adik, puji Tuhan, hari ini kita boleh melaksanakan dan mengikuti ibadah sekolah minggu. Sekarang kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita berdiri bersama-sama, kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan dalam Yesus Kristus dan kuat kuasa dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selamanya. Amin.